membahas tentang eksperimen. Jadi pada tahun 1983 ada sebuah tim ilmuwan ya yang diketahui melakukan eksperimen kontroversial di sebuah fasilitas yang rahasia. Eksperimen ini merupakan buntut dari sebuah teori yang mereka kemukakan sendiri. Teori ini yaitu kita dapat merasakan keberadaan Tuhan apabila kita tidak memiliki akses ke 5 indera kita. Jadi mereka percaya kalau misalnya rangsangan yang secara konstan diterima gitu ya oleh telinga, mata, hidung, lidah, dan kulit, ini membuat manusia nggak mampu merasakan kehadiran sosok spiritual yang ada di atas. Makanya di operasi ini nih, ilmuwan-ilmuwan ini akan melakukan penghilangan kelima indera secara bertahap oleh subjek yang sudah dipersiapkan nih sama mereka. Subjek mereka ini seorang pria tua. Nah, dia ini mengaku gak punya apa-apa lagi dan merupakan seorang sukarelawan. Jadi dia tuh setuju untuk dilakukan sebagai bahan percobaan. Dan setelah dia menyetujui seluruh persyaratannya, dia pun langsung dibawa ke meja operasi. Jadi eksperimen ini dilakukan dengan cara dibedah gitu ya. Dan dalam operasi bedah yang dilakukan ini, para ilmuwan ini melakukan operasi yang bisa dibilang kompleks, di mana setiap koneksi saraf sensorik ke otak ini diputus. Meskipun subjek ini masih memiliki fungsi otot yang penuh, ketika operasi berakhir dia tuh udah nggak bisa ngelihat, mendengar, mengencap, mencium atau meraba, dan tapi dia masih bisa bersuara nih karena pita suaranya itu emang nggak disentuh. Sebelum dioperasi nih ya, para ilmuwan ini sempat berpesan nih ke si subjek ini harus terus berbicara setelah operasi berakhir. Makanya ketika operasi udah selesai gitu ya kan, dia pun melakukan hal yang diperintahkan sama para dokter ini. Para ilmuwan ini terus memantau dia gitu ya, ketika dia berbicara keras tentang keadaan pikirannya dalam kalimat yang bisa dibilang cukup kacau dan gak jelas. Jadi selama 4 hari, pria ini tuh mengaku kalau dia tuh mendengar suara-suara aneh yang gak dipahami gitu di kepalanya. Dan ada asumsi kalau ini merupakan efek psikosis. Jadi ilmuwan itu nggak terlalu khawatir. Nah, 2 hari selanjutnya dia nih menangis gitu, dia meracau gitu kan. Dia bilang kalau misalnya dia bisa mendengar istrinya yang udah meninggal ngomong sama dia gitu. Terus lebih lagi, semakin lama suaranya ini suara dia meracau gitu ya, itu menjadi nada yang stabil. Terus para ilmuwan ini mulai tertarik nih, nganggap kalau misalnya subjek ini udah bisa melakukan koneksi secara spiritual gitu. Sayangnya nih ya, cerita-cerita yang awalnya kayak seolah-olah dia bicara sama istrinya, lama-lama itu berubah menjadi penyebutan nama-nama orang. Nah, nama-nama yang disebutkan ini anehnya adalah kerabat-kerabat dekat dari para ilmuwan ini, yang mana informasi ini harusnya dia nggak tahu gitu, dan dia nggak mungkin tahu kan ya kerabat-kerabat dari para ilmuwan. Nah, kemudian subjek ini mulai membeberkan detail-detail aneh tentang keluarga para ilmuwan yang udah mati. Dan omongan dia ini nggak bisa dihentikan, karena mau sekeras apapun ilmuwan ini mencoba untuk nyuruh dia berhenti, dia kan nggak bisa dengar ya kan, ya tetap aja dia bakalan terus ngomong. Nah, setelah seminggu dia ngomong gitu kan, meracau gitu, dan dia tuh mengaku kalau dia ngobrol dengan orang-orang yang udah mati, subjek ini kelihatannya tertekan gitu. Dia bilang kalau otaknya tuh kayak dibombardir oleh ratusan suara yang menolak untuk meninggalkan dia sendirian. Dan para ilmuwan ini harus beberapa kali memberi dia ini obat penenang ketika dia bertingkah kayak orang gila dan dia teriak-teriak gitu ya. Dan taktik ini berhasil selama 3 hari, sampai akhirnya si subjek ini pun mengalami mimpi buruk yang bisa dibilang parah banget nih. Dia ini berulang kali mengatakan kalau dia bisa melihat dan mendengar orang-orang yang udah mati dalam mimpinya. Hanya sehari setelah itu ya, dia mulai berteriak, terus mencakar matanya yang udah gak berfungsi, dan dia itu berharap bisa merasakan sesuatu secara fisik. Terus ada lagi pada satu masa gitu ya, dia ini histeris dan dia mulai ngomongin tentang neraka, ngomongin kiamat gitu kan. Setelah itu dia bilang gak ada surga, tidak ada pengampunan selama 5 jam berturut-turut. Dia kemudian terus memohon untuk dibunuh, tapi para ilmuwan mengabaikan permintaannya karena mereka yakin dia itu udah deket banget nih untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Terus 1 hari setelahnya gitu ya, subjek ini gak mampu lagi berbicara secara logis gitu, dan dia tuh kelihatannya marah gitu ya. Terus dia menyesali keputusan dia untuk menjadi sukarelawan dalam eksperimen ini, sampai akhirnya dia itu ketahuan ingin mencoba menggigit jalur nadi di tangannya.
Tapi para ilmuwan ini bisa dibilang cukup sadis ya. Mereka itu gak membiarkan dia ini bunuh diri. Jadi benar-benar kayak diselamatkan agar dia nggak jadi bunuh diri. Nah, setelah beberapa jam diikat nih, subjek ini kelihatannya diam dan kelihatan kayak orang sadar sepenuhnya. Dia terus menatap kosong nih ke langit-langit dengan matanya yang udah nggak berfungsi itu ya. Terus tetesan air mata tuh mengalir ke wajahnya selama 2 minggu. Dan akhirnya dia pun dehidrasi nih karena dia terus-terusan menangis. Terus di suatu pagi ya, ketika dia diawasi oleh para ilmuwan, dia ini tiba-tiba menoleh ke ilmuwan dan menatap mereka ini meskipun matanya buta gitu ya. Tapi tatapannya lurus seolah-olah dia bisa melihat gitu. Saat tatapan para ilmuwan dan sang subjek ini bertemu gitu ya, si subjek tiba-tiba ngomong, "Aku udah bertemu dengannya dan dia telah meninggalkan kita." Kayak gitu katanya ketika akhirnya gitu dia meninggal. Nah, jadi cerita ini cukup mengerikan gitu ya. Tapi ini ternyata hanya cerita yang ada di creepypasta. Ini gak benar-benar terjadi guys. Ini bukan eksperimen yang benar-benar terjadi gitu ya, bukan dalam sejarah. Ternyata ini adalah kembali lagi karya dari creepypasta ya, yang akhirnya banyak yang mengira kalau ini adalah benar gitu. Jadi kalau misalnya kalian denger ya tentang ini eksperimen ini yang Gateway of the Mind, kalian jangan percaya ini cerita nyata, karena ini adalah ya cuma bisa dibilang karangan doang ya yang ada di creepypasta. Jadi segini aja video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa kalau kalian suka sama video aku, klik like dan komen, dan juga subscribe channelnya. Bye.